Rokok atau vape? Sama aja dok. Ini banyak yang marah nih. Tapi selalu menarik yang selalu ini. menarik, selalu engagement tinggi dokter. Jadi dulu kita ingat dok, 10 tahun yang lalu, mungkin waktu kita masih suasana fellowship waktu itu, sempat kita ada keyakinan dok, vape atau rokok elektrik dan apapun namanya, itu pengganti rokok yang safe, yang aman. Yang risikonya lebih kecil lah dibandingkan dengan rokok konvensional. Itu dulu dok, 10 tahun yang lalu. Tapi ternyata dok, kita baca jurnal ya dok ya, seiring waktu. Minyak goreng atau makanan bakar-bakaran? Wah, ini pertanyaannya penting. Kalau dilihat yang saya pelajari dokter, sebenarnya dua-duanya punya potensi kesehatan. Tapi mungkin yang lebih agak safety saya rasa yang digoreng. Bukan berarti mempromosikan gorengan, enggak. Minum kopi atau teh? Saya kopi dok. Karena banyak sekali yang berpendapat, dok, jantung boleh nggak ngopi? Nah ini. Dok, berapa gelas sehari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali hari ini berjumpa lagi dengan podcast saya Dr. Kornadi, bicara tentang kesehatan dan topik-topik penting seputar kehidupan. Alhamdulillah hari ini telah hadir di studio kita Dr. Bobby Arfan Anwar. Siap. SPJP. Saya dokter jantung, dia juga dokter jantung. Apa kabar Dr. Bobby? Alhamdulillah sehat dok. Alhamdulillah sehat dokter. Sebelum ngobatin orang kita dulu sehat. Alhamdulillah. Dr. Bobby sebelumnya di Padang ya dok? Iya dok, kita kan bareng dok. Kita kan sekolah teologinya bareng di M Jamil dulu dokter. Berarti sekarang sudah intervensi ya dok? Alhamdulillah. Sudah berapa lama nih ke Depok? Wah baru dok, saya baru bulan Mei pindah ke Depok. Sebelumnya di Pekanbaru, pindah ke Depok. Ada ini lebih menarik atau gimana? Lebih menantang atau gimana? Sekitaran Jakarta? Iya kurang lebih seperti itu, cuma keluarga sih dok. Keluarga. Ya kita ngumpul bareng di Depok, bareng dengan keluarga besar. Oh gitu sih. baiklah, siap dokter. Dokter, teman-teman semua, hari ini kita berbicara tentang jantung dan hal-hal yang terkait dengan jantung. Siap. Apa itu? Hari ini kita bicara tentang jantung. Saya bagi dengan 5 segmen. Yang pertama tentang hot debat, pilih mana. Yang kedua tentang mitos atau fakta. Yang ketiga tentang ngerti dulu sebelum panik. Yang keempat bertahan dan berubah. Terakhir tentang Dr. Bobby. Dr. Bobby, kalau bicara tentang hal-hal yang sering didebatkan, serangan jantung atau henti jantung, mana yang lebih mematikan? Ini pertanyaan yang sangat penting ya dok ya, karena masyarakat suka bingung dok, apa sih bedanya antara serangan jantung dan henti jantung? Karena bagi masyarakat ngelihatnya tiba-tiba sama aja gitu, apalagi ngelihat ada orang yang lagi baik-baik saja, mungkin lagi running ya dok, lagi rame running sekarang tiba-tiba pingsan, dokter bilang oh ini henti jantung karena serangan jantung. Jadi bedanya apa gitu? Nah, jadi buat teman-teman semua yang perlu diketahui, kalau serangan jantung itu merupakan proses salah satu sebab terjadinya henti jantung ya dok ya. Jadi terjadi ketika pembuluh darah jantung kita yang kita sebut dengan arteri koroner mengalami penyempitan atau penyumbatan mendadak yang menyebabkan jantung kita mengalami kekurangan oksigen secara dramatis, dan ini bisa menyebabkan kondisi yang kita sebut dengan serangan jantung akut dok. Dan komplikasi dari serangan jantung yang kita ketahui dok adalah salah satunya henti jantung mendadak. Jadi henti jantung merupakan salah satu komplikasi dari serangan jantung. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa henti jantung tidak satu-satunya disebabkan oleh serangan jantung. Banyak penyebab-penyebab yang lain. Dan tentunya dok, kita sepakat ya dok ya, henti jantung merupakan suatu kondisi yang lebih berbahaya dibandingkan serangan jantung. Dan harus segera dok. Dan kalau serangan jantung kita masih bisa tindakan ya dok, masih bisa tindakan. Kalau henti jantung berarti penanganan pertamanya apa dok? CPR dong, EJP dong, EJP, kemudian kita kompresi jantung luar. Kalau ada alat bantu nafas, kita bantu nafas. Dan ini bisa dilakukan oleh masyarakat yang sudah ikut pelatihan bantu hidup dasar dok ya. Jadi henti jantung segera harus ditolong, sementara serangan jantung masih memungkinkan untuk dilakukan tindakan dan lain sebagainya. Tapi kalau henti jantung nggak ditolong,
selesai. Selesai dah. Dan itu kenyataannya di masyarakat awam kan banyak sekali. Wah, di kipas-kipasin dulu, terus dikasih minyak angin dan lain sebagainya. Dan memang sepertinya harus dilakukan pelatihan penanganan henti jantung secara massal seperti itu. Setuju dok, karena juga kita lihat kan banyak kan dok Ya. di media sosial teman-teman kita ketika terjadi kasus henti jantung yang dilakukan banyak hal Ya. yang tidak tepat ya dok. Ya. Sesuatu keilmuan jantung ditepok-tepok atau dikasih minum lah, padahal yang harus segera kita lakukan ya kompresi jantung ya dok. Ya. Ya. Baik dok, rokok atau vape? Sama aja dok. Ini banyak yang marah nih. Tapi selalu menarik yang selalu ini. menarik, selalu engagement tinggi dokter. Jadi dulu kita ingat dok, 10 tahun yang lalu, mungkin waktu kita masih suasana fellowship waktu itu, sempat kita ada keyakinan dok, vape atau rokok elektrik dan apapun namanya, itu pengganti rokok yang safe, yang aman, yang risikonya lebih kecil lah dibandingkan dengan rokok konvensional. Itu dulu dok, 10 tahun yang lalu. Tapi ternyata dok, kita baca jurnal ya dok ya, seiring waktu, ternyata justru makin banyak ditemukan efek samping dan bahaya dari rokok elektrik. Yang kita nggak bisa ringan. Memang bedanya kita paham dok, kalau rokok konvensional itu sudah istilahnya sudah khatam lah dok. Untuk penelitiannya sudah sangat-sangat jelas ya dok. Tapi kalau rokok elektrik ini seiring waktu loh, kok makin lama bukannya makin aman, maka malah menunjukkan potensi-potensi yang berbahaya bagi kesehatan. Kalau bagi saya sih dok, tidak ada yang lebih baik satu sama lain, dua-duanya sama potensi bahaya. Tapi rokok elektrik kita belum secara utuh memahami potensi bahaya apa saja yang bisa terjadi dok. Tapi yang jelas sih bahaya dokter. Ya, jadi kalau urusan rokok ini memang badan kita sih belum punya kemampuan untuk menetralisir asapnya dok ya. Di sisi lain memang ada nikotin, ada beberapa macam racun dan bicara rokok sepertinya selalu ramai. Kenapa kira-kira dok? Masalahnya di masyarakat kita rokok itu sudah sesuatu yang dianggap normal ya dok ya. Bahkan suatu bagian dari budaya dok. Saya ada cerita dok, ingat waktu dulu dok, mungkin 2010 waktu mau nikah, saya orang Minang, jadi kami kalau mau nikah, datang ke rumah warga, rumah nenek mama, saya bawa rokok dok. Saya nggak mau rokok, saya bawa rokok, karena diarahkan oleh nenek mama saya, kalau bertamu ke rumah orang, itu bawa rokok. Jadi silakan taruh rokok, walaupun mungkin orangnya nggak ngerokok, tapi bagian dari budaya. Padahal kan sebenarnya kalau kita ikuti ke belakang, kalau realnya ini bukan bagian budaya asal dok, bukan, tapi sudah menyatu dengan kultur masyarakat. Sehingga mungkin saat ini masyarakat sudah menganggap rokok itu sesuatu yang lumrah-lumrah saja, sesuatu yang aman, sehingga ketika kita edukasi tentang rokok, banyak yang bereaksi dok. Ada yang ternyata setuju dan nggak sedikit yang masih merasa tidak nyaman dengan edukasi seperti ini. Punya pengalaman dok berarti, Pak berhenti ngerokok nih, serangan jantung nih, begini-begini. Jadi ada edukasi khusus nggak dari dokter Bobby terkait dengan saran untuk berhenti merokok? Untuk siapa dok? Untuk pasien yang pasien sudah serangan pasti jantung. dok. Kalau saya mungkin dokter Kor juga pasti lebih pengalaman lagi. Kalau pasca pasang ring jantung, serangan jantung, saya dokter biasanya STEMI ya dok ya. Kita lakukan primary PCI namanya, tindakan, dan alhamdulillah pasiennya selamat. Setelahnya saya salaman dulu dok dengan pasiennya. Ceramah? Salaman dulu, salaman. Saya bilang, Pak, Bismillah ya Pak, mulai hari ini berhenti merokok. Mereka ya, oh iya dok, siap, berhenti janji. Jadi salah satu yang kita edukasi pasien yang serangan jantung ya wajib berhenti merokok. Dan saya rasa momentum serangan jantung banyak yang membuat orang-orang benar-benar serius untuk berhenti. Baik, tapi biasanya setelah sehat ngerokok lagi ya. Kalau saya lain dok, pasien saya yang serangan jantung, terutama udah pasang ring pakai BPJS nih. Saya bilang, Pak janji ya kalau ngerokok, kecuali kita ganti dokter. Saya pasti nggak mau nanganin lagi. Saya udah bilang kalau pakai BPJS, Bapak alhamdulillah di cover. Coba kalau bayar biaya pribadi. Lebih serem lagi kayaknya. Baik dok, minyak goreng atau makanan bakar-bakaran? Wah, ini pertanyaannya penting. Kalau dilihat yang saya pelajari dokter, sebenarnya dua-duanya punya potensi kesehatan, tapi mungkin
yang lebih agak safety saya rasa yang digoreng. Bukan berarti mempromosikan gorengan, enggak. Tetapi kalau yang saya baca, kalau gorengan yang kita masak nih apapun yang digoreng, kalau minyaknya masih baru 1 atau 2 kali pemakaian, kita yakin minyaknya belum jenuh dan tidak cukup mencetuskan kolesterol yang naik ya dok ya. Tapi kalau dibakar memang agak beda ya dok, apalagi kalau sampai pembakarannya sampai hitam-hitam, ini bisa potensi masalah kesehatan yang serius di kemudian hari. Bahkan beberapa studi saya baca tadi dok, itu bisa menyebabkan zat karsinogenik ya dok, dibandingkan dengan minyak goreng. Dua-duanya kalau dikonsumsi sesekali mungkin boleh ya dok, tapi kalau menjadi bagian dari keseharian, mungkin pikir-pikir lagi. Ya kan misalnya nih gorengan di daerah Tanah Sunda ini kan hampir 1 kilo satu jualan gorengan. Oh aduh. Itu kan godaannya besar. Godaan besar. Apalagi kita misalnya setiap kali buka puasa nih kalau Ramadan, nggak abdol kalau nggak ada gorengan. Jadi memang ini boleh sih gorengan sekali-kali dan memang enak sih, gurih dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah jenuh berkali-kali gorengannya mungkin harus diganti dengan yang rebus dan lain sebagainya gitu ya dok. Setuju dok. Mungkin isunya di minyaknya dok, karena kayaknya agak sulit orang Indonesia nggak makan gorengan. Jadi mungkin kalau saya biasa sih edukasinya dok, kalau ingin makan gorengan Pak, masak di rumah gitu. Mungkin dimasak oleh istrinya, pakai minyak yang baru, kalaupun dipakai mungkin 2 kali pemakaian. Dan satu lagi dok, jangan lupa disaring lagi dok minyaknya. Jadi bekas penggorengan sebelumnya tidak ikut tercampur ke yang penggorengan selanjutnya dok. Baik, garam atau gula? Nah ini. Dua-duanya tentu kita sepakat ya dok, baik garam ataupun gula merupakan nutrisi yang esensial dan penting bagi tubuh kita. Tetapi tentu jadi pertanyaan isunya sekarang dok, mana yang berbahaya, gula yang berlebih atau garam yang berlebih. Nah, kalau saya sendiri dok, dua-duanya kalau berlebih tentu punya risiko kesehatan. Cuma kalau kita breakdown lagi dari apa yang saya baca, kalau kita lihat dari Kemenkes kan ada batasannya dok. Kalau gula itu 50 gram per hari atau 4 sendok makan ya kalau nggak salah dok. Tapi kalau bisanya garam itu 1 sendok teh atau 5 gram per hari. Kalau kita lihat secara komposisi jumlah timpang banget dok. Satu masih 50 gram, satu 5 gram. Berarti sebenarnya walaupun dua-duanya potensi masalah kesehatan, tapi sepertinya garam ini harus lebih waspada. Ya, karena kita tahu, tentu paham dok, kalau misalnya garam, walaupun seseorang nggak hipertensi, tapi ketika dia konsumsi garam yang terlalu banyak satu hari, dia tensinya bisa langsung melonjak tinggi. Dan kita tahu bahwa beberapa pasien ada yang stroke perdarahan karena tensi yang mendadak tinggi karena garam. Sama-sama perlu dibatasin dok, tapi saya rasa di bagian garam, karena masyarakat kita merasa garam itu sudah menjadi sahabat dan konsumsi harian, kewaspadaannya lebih rendah di garam dibandingkan gula. Jadi kalau saya pribadi ngelihat garam ini yang perlu lebih dapat perhatian dok. Jadi soal garamnya dok, misalnya ini makan bakso 1 mangkok, seruput ya kan, dihirup kuahnya, kurang asin ditambahin dikit. Tapi kan itu nggak selalu murni begitu doang kan biasanya. Biasanya ditambahin apa? Saus. Saus kan plus juga. Ada kecap juga. Ada kecap asin, kecap manis juga. Dan yang hampir tidak dilupakan adalah penyedap rasa. Nah itu. Nggak makan A, nggak makan B, tapi makan yang lainnya. Dan itu biasanya juga mengandung natrium juga. Nah itu biasanya memang garamnya. Oh enggak, saya nggak nambah lagi garam di atas meja dok, tapi nambahin ini, nambahin itu, dan jangan lupa ada gorengannya biasanya itu kalau bakso. Lagi ya dok ya. Tapi kalau gula ya dok ya, memang 50 gram ya, dan itu memang orang Indonesia sih kalau manis-manis nggak selalu. Tapi kalau sudah terkena gula kan luar biasa tuh dampaknya. Iya betul dok, betul. Kalau misalnya diabetes, kita tahu ya dok, erat banget kaitannya dengan jantung dan pembuluh darah. Sama-sama bahaya sih dok ya sebenarnya. Yang paling baik mengkonsumsi sesuai bijaksana. Lebih baik tidak berlebihan. Iya itu dia. Baik dokter, kalau aktivitas fisik ringan tiap hari atau berat sekali seminggu? Oke, ini menarik nih dok. Mungkin kalau menurut saya kita lihat dari orang ke orang dok. Kalau biasanya sih dok, kalau saya melihat pasien, kalau seandainya pasien itu orang yang belum biasa berolahraga, bahkan mageran,
targetnya yang penting gerak dulu dok. Ya. Nah itu, jadi saya biasanya bilang, ya udah Bu, kita jalan kaki rutin dulu deh, 30 menit sehari. Kecepatannya berapa dok? Nggak ada kecepatan, pokoknya Ibu jalan kaki aja. Tujuannya memperbanyak langkah kaki dok. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa untuk olahraga jalan kaki atau olahraga yang lain, biasanya kemudian saya anjurkan untuk meningkatkan kecepatan ataupun kekuatan, karena kita tahu olahraga kardio baru benar-benar bermanfaat ketika nadinya mencapai frekuensi denyut jantung latihan dok. Namanya kan zona 2 heart rate dok ya. Intermediate itu 60-70% dari maksimum heart rate yang sebaiknya dicapai dalam 10 sampai 20 menit latihan. Dan ini yang memang secara studi yang menimbulkan stimulus bagi jantung untuk melatih dirinya untuk menguatkan bahkan pembentukan kolateral dok, pembuluh darah baru ya dok ya, ketika nadinya cukup tinggi. Jadi kalau saya pribadi, kalau masih awal udah santai dulu, tapi kalau sudah terbiasa olahraga ringan harus step up ke atas dok. Kalau tujuannya untuk kesehatan dan kekuatan jantung. Jadi kalau olahraga itu memberikan manfaat kebugaran terutama jantung, minimal 30 menit ya dok? 30 menit dok. Nah, di bawah itu tidak terlalu berdampak. Yes, setuju dokter. Oke, jadi jangan lupa nih 30 menit dengan intermediate atau sedang ya dok, moderate lah. Moderate ya dok ya. Jadi Moderate. sekitar 70% ya dari denyut jantung maksimal. Ya, setuju dokter. Oke, jadi kalaupun misalnya ini kan orang sering sekali, saya kan waktunya susah nih, cuma bisanya seminggu sekali. Ya, ya. Nah, itu gimana dok? Bagusnya dok, kabar bagusnya ada studi dok ternyata bisa juga dikumpulkan di belakang dok, tetapi memang dirapel dok bisa. Bahkan ada studi yang saya baca, ada orang yang nggak bisa rutin 1 minggu tapi dirapel di akhir minggu. Bahkan olahraga 1 kali seminggu pun di akhir minggu, tapi itu minimal 2 jam konsisten. Tapi 2 jam dong, nggak bisa 30 menit dong, nggak cukup. Itu juga ada manfaat bagi kesehatan dibandingkan dengan orang yang nggak olahraga sama sekali. Tetap ada manfaatnya insya Allah. Jadi intinya tetap bergerak ya dok? Tetap bergerak. Tetap bergerak minimal 30 menit sehari konsisten. Ya, itu lebih baik ya. Jadi memang sesuai dengan hadis Nabi juga ya. Konsisten walaupun sedikit. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Betul, dok. Baik dok, ring jantung atau bypass? Nah ini tergantung kondisi ya dok ya. Kalau sebenarnya secara umum dokter tentu lebih paham juga. Kalau hampir sebagian besar kasus penyempitan sudah bisa kita pasang ring ya dok, sebenarnya bahkan yang berat-berat pun dengan teknologi terkini sudah bisa dilakukan pasang ring. Tapi kalau kasusnya penyempitannya sudah 3 pembuluh darah, apalagi ada diabetes dok, udah dok itu bypass tentunya. Tapi kebanyakan kasus saat ini alhamdulillah dengan kemajuan teknologi sudah bisa melalui pasang ring ya dok. Iya. Oke. Jadi tergantung situasinya ya dan jumlah penyempitan pembuluh. Tapi yang jelas orang pasti, wah operasi. Iya. Jadi tapi sekarang udah bagus dok. Ya. Tingkat keberhasilannya sudah. Ya tingkat keberhasilannya bagus. Kecuali center-center yang baru kali ya. Oh iya. Ya. Jadi kalau ring atau jantung bypass berarti tergantung situasi dan kondisi dan kasus senternya. Center betul. Apakah berpengalaman atau masih baru? Baik dokter. Tidur cukup atau olahraga? Wah, aduh. Dua-duanya penting. Tapi kalau saya pribadi dok, saya ngerasa tidur dok. Oke. Karena walaupun seseorang olahraga rutin dokter, olahraga itu kan tindakan atau kegiatan yang menstimulus dok tubuh kita dan sel-sel tubuh kita untuk menguatkan dirinya. Tapi proses penguatan diri itu bukan waktu olahraga sebenarnya dok, tetapi waktu kita tidur. Jadi kalau ada orang rutin olahraga, apalagi intensitas sedang sampai berat, tapi tidurnya berantakan, dia tidak menguatkan dirinya, tapi merusak sel-sel tubuhnya. Oke. Jadi kalau saat ini cenderung kalau misalnya harus memilih dok, lebih baik seseorang prioritaskan waktu tidur yang lebih lebih cukup, kalau saya pribadi suka ngomong ke pasien bukan jam tidur aja dok, tapi tidur lebih awal, tidur lebih cepat, bangun lebih awal dok. Karena ternyata nggak cuma masalah jam, start tidur juga ngaruh ternyata dokter. Orang yang tidur misalkan jam 10 sampai jam 3 pagi karena mau tahajud dok. Atau orang yang jam 12 bangun jam 6 pagi. Ternyata sesuai studi, startnya itu yang ternyata besar pengaruhnya terhadap kesehatan dibandingkan hanya kita bicara jam tidur. Sesuai Nabi SAW kan dok, Nabi kan juga
tidurnya di awal waktu ya dok ya, gitu. Bangun tapi pagi-pagi beliau udah bangun untuk tahajud, masya Allah. Bukan tidurnya lebih dalam ya dok? Bukan sih, bukan ya dok. Jadi kalau orang yang tidurnya panjang tapi sebentar-sebentar bangun karena mau ke toilet, karena ini itu kan pasti wah tidurnya enggak. Atau seperti ibu-ibu kan. Ibu-ibu kan mendengar semua apa, jadi anaknya ini dia bangun, ini pasti tidurnya tidak dalam Ya, kan, betul. terganggu, dan biasanya hormon-hormon endorfinnya kebagiannya nggak keluar. Jadi ada yang sebagian berpendapat yang penting tidur dalam, kualitas tidur kan berarti. Kualitas Itu gimana? tidur ya dok. Setuju dokter, kualitas tidur. Berarti bisa kita gabungkan dok, tidur kalau yang ideal tidur lebih awal dengan kualitas tidur yang bagus, yang baik. cukup dokter. Minum kopi atau teh? Saya kopi dok. Karena banyak sekali yang berpendapat, dok, jantung boleh nggak ngopi? Nah ini. Dok, berapa gelas sehari? Kalau ada juga dok, pasien jantung dengan bangga bilang, dok, saya sudah ikutin semua saran dokter, saya sudah tidak merokok dan tidak ngopi. Nah jadi saya akan kopi dan rokok ini sesuatu yang nyambung nih. Padahal kan enggak ya dok ya. Ternyata kalau di studi kita lihat kopi dan teh tentu boleh dok ya, kita sepakat. Tetapi di kopi kan banyak studi ya dok, bahwa ada kopi dia banyak kandungan antioksidan, ternyata memang dia zat stimulan memang yang akan meningkatkan frekuensi jantung dan tekanan darah beberapa milimeter raksa. Tetapi zat antioksidan dalam kopi juga baik buat kesehatan, bahkan buat jantung sekalipun di beberapa penelitian dok kita baca. Jadi dikatakan bahkan 2 sampai maksimal, mungkin kalau Indonesia 3 cangkir lah maksimal per hari itu masih baik buat kesehatan kita. Bahkan sekitar 40 sampai 50 gram kafein. Artinya gitu. 40 sampai 4 sampai 5 gelas. Waduh, kalau saya mungkin nggak kuat ya dok. Kalau saya minimal 2. Mungkin persen per persen akan berbeda. Tapi saya lebih milih kopi sih. Kopi. Baik. Dokter Bobby, berikutnya kita ke segmen mitos atau fakta. Siap. Ini penderita jantung benar nggak sih kalau mitosnya nggak boleh olahraga, betul nggak sih? Mitos dok, mitos. Jadi kalau yang sebenarnya justru kalau di bidang jantung ya dok, kita sepakat bahwa olahraga merupakan bagian dari pengobatan jantung, bahkan bagian dari proses rehabilitasi orang-orang yang pasca pasang ring, bahkan operasi bypass sekalipun. Karena misalkan kita ada pasien nih serangan jantung, jadi di otot jantung ketika timbul serangan jantung, otot jantung kita kan terbagi 3 ya dok ya. Ada yang rusak, ada yang sakit atau hibernate, namanya dia istirahat atau tidur, dan ada yang sehat. Yang rusak kita nggak bisa apa-apa lagi. Tapi yang hibernate bisa dibangunkan. Bisa dibangunkan. Cara ngebangunkannya dengan memberikan beban asupan obat dan juga beban latihan dok. Ini pentingnya olahraga. Malah kita anjurkan, tetapi tentu dengan porsi dok. Nanti misalkan kita treadmill dulu, atau paling ringan kalau saya biasanya dok, kalau pasien belum mau treadmill, saya kasih dosis latihan pakai frekuensi denyut jantung dok. Zona 2 latihan biasanya. Atau 6 minute walk test. Iya, benar tuh betul ingetin dok. Saya lupa dok. 6 minute walk test, benar dok. Terima kasih diingatkan dokter. Dengan 300 kurang berarti kebugarannya masih sangat rendah. 300 sampai 600 masih oke. 600 lumayan baik. Lupa saya dok, kasih ada lebih simpel, lebih mudah ya dok ya. Dokter, kalau sudah pasang ring nggak akan kena serangan jantung lagi. Ini mitos atau fakta nih? Mitos dok. Bisa banget, dan itu dokter Kor lebih pengalaman nih pastinya nih. Pasien-pasiennya ada yang sudah pasang ring bagus, kena lagi. Bahkan besoknya juga atau beberapa saat setelah itu. Bisa. Jadi kenapa ya macam-macam ya dok ya, tentunya bisa karena memang penyempitannya masih ada di tempat yang lain, atau pasiennya bandel mungkin nggak minum obat, ngerokok lagi. Motivator sih dok ya, tapi bisa terjadi, dan ini pentingnya kontrol dan minum obat sih dok. Jadi orang sehat bisa terkena serangan jantung, apalagi yang sudah kena serangan, sangat mungkin. Jangan macam-macam, ikut aja dengan advice dokter Kor, dan paling bener deh. Baik, rasa nyeri di dada sebelah kiri, apakah selalu ada kaitan dengan jantung atau serangan jantung? Enggak ya dok ya, pasti enggak ya. Jadi
Tapi dokter pasti pengalaman ya, dok, banyak banget pasien kita yang datang karena was-was dok. Iya. Padahal masih muda, risikonya kecil untuk penyakit jantung koroner, datang karena sakit dada di sebelah kiri. Setelah dilengkapin dari EKG, echo, treadmill, bahkan CT scan jantung, bagus. Ternyata cemas. Iya, cemas, otot, atau mungkin hanya saraf saja. Jadi banyak sih dok. Oke. Anak muda nggak usah takut sakit jantung. Wah, ini salah sih dok ya, mitos juga. Pasien dokter paling muda umur berapa, Dok? Ada dok, Yang serangan jantung? 30-an sih dok, 30 awal ada dok. Pasien saya umur 24 tahun. Wah, Masya Allah. Dia keluarnya sakit dada, diobatin nggak respon, akhirnya saya treadmill positif. Nah, di kateterisasi, hampir 90%. Subhanallah. Jadi, genetik atau ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Smoker doang. Smoker dah tuh jelas. Jadi anak muda pun sangat beresiko, apalagi sekarang kaum rebahan ya. Nah, Dengan makanannya rebahan. fast food, junk food dan lain sebagainya. Iya dok, ya, kalau kita lihat saat ini kan kita lebih cenderung banyak duduk, Iya, iya. jarang olahraga, makanan pun cepat saji dibandingkan masakan rumahan dok. Ini ya bikin kita lebih berisiko sih dok. Iya. Dokter, ini juga banyak nih pertanyaan. Obat jantung merusak ginjal. Nah, ini mitos dok, mitos. Jadi yang benar sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu di ruang hemodialisa ya dok, yang cuci darah itu saya rasa mungkin mayoritasnya bukan orang yang karena minum obat rutin dan gagal jantung, gagal ginjal, bukan, tapi justru karena ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit jantung yang tidak diobati dengan baik, yang kemudian merusak ginjal. Justru yang sebenarnya realnya obat hipertensi, diabetes, dan jantung jika dikonsumsi dengan dosis yang benar dan pengawasan dokter ahli, insya Allah justru protektif ya dok terhadap ginjal dok. Jadi konsumsi obat jantung dalam batas pengawasan dan ini oke-oke aja sih sebenarnya. Jadi justru malah kalau nggak minum obat darah tinggi, nggak minum obat, malah jantungnya malah ginjalnya kemungkinan beresiko. Bobol nanti dok. Baik dok, kita masuk ke segmen berikut. Ngerti dulu sebelum panik. Dok, kalau penyebab penyakit serangan jantung yang paling dokter sering temui apa? Dan faktor resikonya apa kira-kira? Kalau saya bagi dua dok, kalau saya pribadi. Kalau yang muda rata-rata perokok dok. Jelas lah, kalau serangan jantung pada usia muda ya 30-40, 80-90% perokok dok. Karena biasanya mereka merokoknya kan startnya udah dari lagi-lagi ngerokok nih. Ngerokok dok. Itu dari umur 15 mungkin udah merokok, jadi 20 tahun merokok ya umur 35 pas gitu loh. Sementara mereka belum punya Jangan sampai kampanye anti rokok ini seperti gudang garam yang tutup dok ya. Oh gitu ya. Investasi di tempat lain dok. Ya, jadi perokok di usia muda yang paling banyak saya lihat perokok pastinya, dan setelahnya itu hipertensi. Tapi yang tentu kita sepakat tuh yang paling dekat sekali dengan penyakit jantung atau serangan jantung, diabetes tentunya dok. Diabetes yang tidak dikontrol itu sangat tinggi kemungkinan untuk menderita serangan jantung di kemudian hari dok. Itu di segala kelompok usia. Jadi pastinya. Itu faktor resikonya smoker, hipertensi dan diabetes. Ada lagi dok? Ada dok, kolesterol tinggi ya dok, kolesterol tinggi terutama LDL, kemudian juga gaya hidup yang tidak aktif, banyak duduk, banyak magernya, dan obesitas, dan terakhir yang persentase kecil adalah genetik pastinya. Genetik. Maksudnya apa? Ibu-ibu lebih sering gitu? Ya, kalau beberapa mengatakan kalau ada ayah ibu kita yang pernah serangan jantung di usia relatif muda dok, maka secara genetik kita kemungkinan anaknya lebih ada bakat. Tapi jangan khawatir dulu dok, karena takutnya abis ini ada yang takut ya dok. Tapi dia juga apakah ada kebiasaan tidak baik dari orang tua yang diikuti oleh anak-anaknya. Mungkin orang tuanya selain genetik juga perokok misalkan, juga hipertensi, atau makannya nggak sehat dan diikuti oleh anaknya, sehingga anaknya pun ikut berisiko untuk serangan jantung atau penyakit jantung di kemudian hari. Dok, kan kalau serangan jantung itu biasanya terkait dengan nyeri dada. Nyeri dada yang seperti apa yang harus kita waspadain? Serangan jantung nih kira-kira gitu. Gimana dok? Ya, kalau ada 3 dok. Pertama, kalau seandainya kita merasakan sakit dada di bagian tengah atau kiri, kemudian yang kedua dicetuskan oleh aktivitas.
seperti aktivitas yang cukup berat, naik turun tangga, atau bersih-bersih mobil yang terlalu intens, atau mohon maaf aktivitas suami istri, tiba-tiba dadanya berat gitu. Dan yang ketiga, jika nyeri dada ini dirasakan berkurang dengan istirahat atau obat isosorbit dinitrat di bawah lidah. Kalau misalkan 3 dari 3 kriteria ini terpenuhi, maka ini kemungkinan nyeri dada angina namanya, yang kita curigai serangan jantung ya dok. Kita curigai penyakit jantung koroner. Tapi kalau yang dimaksud serangan jantung, tentunya jika seseorang mengalami sakit dada yang hebat di tengah dada atau kiri, lebih dari Hebat ya dok, lebih hebat dari biasanya. Iya dok, jadi kalau yang dokter kok pasti udah pengalaman banget nih. Pasien biasanya bilang dia nggak pernah merasakan sakit dada yang seperti itu. Ada yang bilang tertindih gajah, ya teriris-iris. Dan dia bilang seumur-umur dok, baru kali ini yang sakitnya sehebat ini. Itu pun lebih dari 20 menit dok. Ada disertai dengan keringat dingin, bahkan mual dan muntah. Nah, kalau muncul seperti ini dok, wah wajib PGD ya dok ya. Kita periksa, ketemu dokter kor. Dan biasanya dia langsung, wah saya langsung kepikiran warisan dok, kepikiran wasiat biasanya gitu. Anak saya gimana, istri saya gimana. Benar. Dan biasanya dia nggak akan pernah lupa. Biasanya itu dengan model OPQ RST ya dok, konsepnya gimana, terus pencetusnya gimana, kualitas nyerinya gimana, dan itu biasanya disertai dengan gejala penyerta atau lagi duduk begini pakai AC 16 derajat 18 derajat keringatnya basah. Betul, keringat dingin ternyata juga banyak loh ya pasien-pasien kita keluarnya cuma mungkin sakit ulu hati atau agak nyesek tapi tiba-tiba basah sebesar jagung. Padahal nggak ada, padahal cuaca dingin gitu. Ini juga perlu diwaspadai dok. Setuju dok? Baik dok, bertahan dan berubah. Bagaimana langkah pencegahan paling sederhana supaya kita terhindar dari kasus-kasus jantung itu tapi dampaknya besar? Aktif sih dok, kalau saya bilang aktif. Kalau tetap aktif ya? Aktif dok, gaya hidup aktif sudah wajib ya, apalagi untuk generasi kita, apalagi yang lebih muda, gaya hidup aktif itu bukan lagi pilihan tapi kewajiban dok. Bahkan maksudnya gimana dok aktif nih? Iya, dok. Ya, bahkan dikatakan dok, pertama tentu dari olahraga. Yang tadi dokter jelaskan, kita harus punya space waktu 30 menit sehari jalan olahraga ringan sampai sedang. Kemudian yang kedua, bahkan dikatakan dok, duduk pun kalau kita terlalu lama bisa seperti halnya bahaya rokok dok. Bahkan dikatakan beberapa dok, saya baca dari pembahasan para pakar, duduk terlalu lama merupakan jenis rokok yang baru. Karena ternyata kelamaan satu posisi dok, kita nggak ada exercise, itu meningkatkan risiko penyakit jantung dok dan pembuluh darah. Sehingga disarankan setiap 1 sampai 2 jam duduk kita ada exercise, namanya exercise neck tentunya dok. Kalau saya biasa dok kadang sit up dok, kadang push up di dinding atau squat, yang penting ada kegiatan dok. Atau juga teman-teman yang ke kantor dok, kalau memang di Jakarta kan cukup bagus transportasi ya dok ya, dibandingkan bawa kendaraan pribadi yang 2 jam di jalan diam, mending naik kereta dok. Naik turun stasiun dan juga kereta api itu lebih menyehatkan dokter. Jadi dulu saya sempat buat tuh sedentary lifestyle. Hidup yang terlalu banyak duduk memang beresiko sih. Jadi aktif dan terus bergerak, jadi jangan sampai diem ya dok ya. Iya, jangan mageran ya dok. Dokter, apa peran tidur, stres dan mental dalam masalah jantung? Stres berarti ini. Apa dok? Tidur, stres dan mental yang sehat. Ngaruh sekali ya dok ya, karena kita tahu bahwa ketika seseorang itu memiliki tingkat stres yang tinggi, akan ada pelepasan hormon kortisol yang tinggi di dalam tubuh. Dan kita tahu ya dok, kortisol itu meningkatkan frekuensi denyut jantung, menyebabkan pengecilan pembuluh darah dan jantung yang bekerja lebih berat. Dan kalau ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, tentu berdampak bagi kesehatan, membuat seseorang hipertensi, apalagi kalau disertai gangguan tidur tadi, maka ada kemungkinan dia akan menderita diabetes di kemudian hari. Gangguan metabolisme lemak, ini semua nanti akan ujung-ujungnya jika tidak kita kendalikan tentunya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi
manajemen stres yang baik salah satu hal yang perlu ya dok ya untuk Jadi kita lakukan. contohnya gimana tuh manajemen stres menurut Dokter Bobby? Wah ini panjang sih dok, tapi kalau saya rasa kalau kita sebagai seorang muslim tentu dengan berdoa, Ya. beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menyadari dok mungkin nggak semua hal bisa kita selesaikan sendiri dok, dan kita harus menerima itu dok. Iya. Kalau saya sih seperti itu, jadi ketika ada masalah dan terasa sulit, kita harus terima memang nggak semua bisa kita selesaikan sendiri. Pada saatnya kita memang harus berdoa, beribadah dan minta pertolongan kepada yang di atas sehingga stres itu rilis. Ketika kita menggantungkan harapan kita bukan kepada diri kita sendiri tetapi kepada Tuhan yang lebih berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian tentunya memiliki hobi juga bagus ya dok. Iya. Hobi tertentu yang mengalihkan kita dari kesibukan rutinitas itu sangat baik untuk manajemen stres. Dan juga berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang dicinta itu juga saya rasa sudah menjadi kebutuhan ya dok ya. Dekat dengan anak, dengan istri itu bikin kita sebagai bapak-bapak lebih rileks dibandingkan berjauhan apalagi long distance marriage ya dok. Saya rasa begitu dok. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dok, jadi kita itu takut dengan dua hal sebenarnya. Oh apa dok? Bukan menyesal dengan masa lalu, takut iya. dengan masa depan. Jadi itu yang membuat orang stres biasanya. Betul Masa betul. lalu takut dengan dosanya, kejadian dosa, kesalahan dan lain sebagainya. Nyesal dulu nggak bisa dekat dengan anak, nyesal dulu begini dan betul, nyesalnya betul. itu yang bikin. Oh iya iya. Terus takut masa depan, takut wah ntar besok makan apa, kerja gimana, menghasilkan apa enggak, anak saya besok jadi apa. Itu memunculkan kecemasan-kecemasan. Nah, biasanya benar. ujungnya kan biasanya tawakal ya dok. Dan Itu bikin melatih sifat was-was ya tawakal. dok. Iya. Iya betul dokter. Siap. Baik dok. Terkait dengan berbenah dan berubah ini, kalau pola makan yang ideal buat seorang pasien itu seperti apa dok? Sehat, seimbang itu. Iya, kalau saya lebih cenderung pendekatannya gizi seimbang dok. Iya. Memang kita tahu banyak metode diet ya saat ini yang dikembangkan oleh orang-orang dan tentu tidak menyalahkan yang manapun. Itu tergantung preferensi masing-masing. Iya. Tetapi sebagai dokter jantung, saya lebih cenderung gizi seimbang. Kalau kita lihat mungkin simpelnya dok, Kemenkes sih sudah bikin arahan isi Iya. piringku itu dok. Iya. Dimana kalau ada satu piring, maka nasinya itu cukup sepertiga dari piring, sepertiga lagi sayur dan sayur saja, dan sepertiga lagi ada proteinnya dan ada buahnya. Saya pegang yang seperti ini dok, karena ini yang paling mungkin diaplikasikan oleh kebanyakan masyarakat kita. Berbeda tentu dengan diet-diet jenis yang lain. Jadi ternyata buat pasien-pasien kita dan orang yang ingin sehat, porsi sayur itu harus sama jumlahnya dengan nasi sebenarnya Iya. dok. Jangan kebanyakan nasi ya. Karbo semua. Iya, kecuali mungkin kalau pekerjaannya membutuhkan energi yang besar dok ya, seperti mungkin bapak ibu petani atau yang mengayuh becak, mungkin karbo banyak oke lah. Tapi kalau yang kebanyakan duduk seperti kita, karbo memang harus kita batasi. Tapi bukan berarti nggak dimakan. Tapi ingat porsi sayur, ada buah dan ada lauk itu yang ada dalam satu piring. Dengan jumlah kalori 2000 sampai 2500 kalori lah dok dalam Per satu hari. Ya, Per kali makan. per kali makan dokter. Baik. Jadi intinya jangan berlebih ya dok. Segala sesuatu yang berlebih nggak baik. Iya. Baik dokter, ini terkait dengan personal dokter Bobby nih, segmen terakhir. Siap. Dok, postingan IG dokter kan sering viral nih. Masya Allah. Menurut dokter nih bagaimana peran media terkait edukasi, terutama edukasi jantung? Penting banget dok. Bahkan sering saya katakan kepada teman-teman para pakar, mereka sebaiknya memang terjun ke dunia ini dok. Iya. Karena masyarakat saat ini cenderung tidak mengikuti pakar lagi dok. Mereka tidak ikut pakar tapi ikut influencer. Iya dokter. Makanya dokter Bobby jadi ini nih, ngambil posisi ini. Salah satunya saya merasa ada kewajiban kita untuk berperan juga di situ. Jadi kalau kita lihat sekarang masyarakat bahkan ada tulisan yang bagus, matinya kepakaran begitu. Jadi masyarakat saat ini sudah tidak lagi melihat ketika ada problem atau termasuk kesehatan, mereka nggak melihat Merujuk pakar ya. pakar, tapi mana yang paling banyak share-nya, like-nya, followers-nya dok. Itu menjadi panduan bagi mereka bahwa apa yang diomongin itu benar. Itu banyak banget kasusnya saya lihat. Dan bedanya dok, kita bilang influencer dengan pakar,
Kalau kita dok bicara, kita akan hati-hati Iya. dok. Kita bahkan kita lihat dulu literatur, peer group gimana rekomendasinya. Tapi kalau influencer mereka dengan percaya diri, tanpa ada kontrol, mereka bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan keilmuan kita dengan sangat percaya diri Iya. dan meyakinkan. Di sini mungkin tantangannya dok. Iya. Dan saya merasa buat teman-teman nih yang memang punya kepakaran di bidang-bidang tertentu, coba secara aktif, kita nggak harus viral tapi Iya. mungkin satu hari satu postingan apa saja yang mungkin perlu diketahui masyarakat, kita posting di media sosial kita. Kita nggak akan lihat apakah viral atau tidak, apakah nanti follower kita bertambah atau tidak, tapi kita sudah peran dok. Seandainya ada 3 atau 4 orang yang tercerahkan dengan edukasi kita sebagai pakar, itu sudah sangat membantu, karena bisa jadi di belakangnya nanti ada keluarga-keluarga mereka yang akan mengikuti dokter. Sangat penting dok saat ini media sosial. Jadi suka atau tidak suka, sebaiknya seorang pakar terus masuk bagian kesehatan harus mengambil peran di situ ya. Iya dok, karena saat ini misinformasi itu banyak banget dokter. Dan itu kalau kita tidak bahas dan tackle, akan menjadi kepercayaan dan menjadi suatu keyakinan dari masyarakat. Contohnya yang seperti tadi orang pingsan henti jantung dok, saya sempat waktu itu dramanya kita ingat orang pingsan henti jantung tepok-tepok dok. Atlet bulu tangkis ya? Ah iya. Sama itu yang lagi sepedaan. Iya, itu karena saya ingat beberapa tahun yang lalu ada video viral sekali Iya. di bioskop, orang luar negeri melakukan pukul-pukul dok di orang yang pingsan dan dinarasikan inilah pertolongan orang serangan jantung. Akhirnya sampai sekarang dok masih dilakukan oleh masyarakat. Padahal tidak ada bukti ilmiahnya, bahkan memperlama waktu penanganan yang tepat dok. Dan ini saya rasa tugas kita sih dok untuk mengedukasi masyarakat, dan kita tidak boleh eksklusif dok. Saat ini udah nggak zamannya lagi kita hanya di ruang praktek kita saja, kita harus muncul dok. Oh iya, Kita jadi harus saya harus ini. berterima kasih nih Dr. Bobby datang ke sini dalam rangka sosialisasi. Saya terima kasih sama dokter ya dok. Dok, ada nggak komentar netizen yang menggelitik, menghanyutkan, atau membuat dokter terkaget, kok bisa sih komentar kayak gini? Banyak dok, banyak. Banyak dok. Jadi gini dok, ternyata dok, mungkin ada hal-hal yang kita, karena kita dokter jantung ya dok ya, hal yang kita rasa sebagai dokter jantung itu hal yang biasa banget dok. Iya. Kita ngerasa ini kan umum, kita merasa kayak semua orang tahu deh. Ternyata enggak loh dok. Iya. Saya pernah waktu itu membuat konten mengenai waktu minum obat dan bagaimana mengukur tekanan darah yang benar. Itu dok, banyak yang DM saya bilang sangat berterima kasih dok. Iya. Karena dengan ini saya pertama yakin dengan obat, ternyata ada aturannya, mengkonsumsi obat yang benar. Yang kedua, ternyata penjelasan penggunaan hipertensi itu, alat pengukuran tekanan itu ada aturannya dok. Dan itu dia bilang begini dok, ini membuat saya yakin dengan dunia kesehatan dan medis. Saya yakin masih ada dokter yang amanah beliau. Saya yakin ternyata ilmu kedokteran itu bisa saya pegang, karena saya sempat masanya nggak yakin dengan kedokteran dok. Wah. Saya ekstrim itu dok. Iya. Saya nggak percaya sama dokter, saya nggak percaya dengan medis. Saya lebih percaya dengan alternatif dan teman-temannya. Tapi dengan postingan ini, itu membuka mata saya, ternyata ini memang sesuatu yang ilmiah dan dipertanggungjawabkan. Padahal hanya konten seperti itu. Dan juga belum lagi dokter, alhamdulillah ada yang komentar DM, dok, terima kasih atas konten edukasi rokok. Itu sangat berarti buat saya dok. Dan saya sudah berhenti merokok sekarang. Dan saya berharap dok, mudah-mudahan ke depan dokter tetap memberikan edukasi, karena saya butuh penguatan untuk tetap berhenti merokok. Itu banyak dok. Ternyata. Banyak masih ya. Jadi di antara Tapi di ribuan. sisi lain juga banyak juga yang nyerang, wih ngapain sih? Nanti kalau pabrik rokok ditutup siapa yang ngasih makan? Nah, Biasanya itu. gitu. Jadi dokter, kalau saya prinsip saya dokter, saya posting tentang rokok, saya nggak, kalau misalnya ini dok dari 100.000 yang view dok, hanya 1 yang berhenti merokok dari postingan itu cukup. Alhamdulillah. Dok. Cukup dok. Iya, luar Karena bagi biasa. saya, 1 orang berhenti merokok, kita ada peluang menyelamatkan 1 generasi dok. Ayahnya Iya. berhenti, Iya. kemungkinan anak dan cucunya pun akan ikut berhenti merokok. Itu dokter. Oke. Pernah nggak dok ngalamin pasien yang mewek lah di IG atau menyerang? Oh, menyerang. Banyak loh. Banyak. Iya, salah satu di Instagram saya suka membahas mengenai
edukasi yang keliru dari para influencer kesehatan tanda kutip yang memang secara background bukan medis, cuma melemparkan pernyataan, saran yang justru bertentangan dengan keilmuan kita dokter. Tentu saya menyampaikannya dengan sesopan mungkin dan seilmiah mungkin. Tapi jangan lupa dok, influencer pun punya masa dokter. Walaupun mungkin mereka followersnya 200.000, tapi yang fanatik sangat banyak dok. Bahkan udah menganggap beliau ini sebagai sesuatu panutannya lah begitu. Ketika saya posting, wah DM-nya banyak banget dok. Dokter jual obat lah gitu ya. Dokter jangan macam-macam, saya percaya dengan ini dan itu dan ini. Dan saya anggap itu sebagai bagian dari perjuangan dokter. Karena yang berterima kasih dan kemudian tercerahkan jauh lebih banyak. Kalau dokter pribadi lebih pilih edukasi lewat online atau offline? Wah, kalau offline berarti kita di kantor ya dok ya, di rumah sakit. Kalau saya dua-duanya penting, tapi dampak online jauh dok, lebih besar sekali dok. Lebih masif ya? Masif banget. Itu istilahnya sekat-sekat yang di dinding ke praktek kita lewat semua dok. Bahkan bukan hanya Indonesia, dunia dok. Jadi beberapa konten saya bahkan ke Malaysia, ke Saudi, ke Eropa dok. Bahkan kemarin saya sempat diundang menjadi salah satu narasumber di event rokok internasional. Karena mereka melihat konten saya yang viral salah satunya tentang rokok dan di-invite lah oleh Komnas Pengendalian Tembakau dan SOS Indonesia. Masih senang dong mereka ya, Komnas Pengendalian Tembakau. Iya, senang, alhamdulillah. Dan ternyata banyak loh dok, teman-teman kita yang concern tentang ini, terutama mereka menyoroti rokok pada anak dok. Ini juga, itu juga. 2023 aja dok, 5 juta anak perokok dok, banyak sekali. Dan Indonesia adalah pangsa pasarnya perusahaan rokok dunia dok, pangsa pasar dok ya. Di saat dunia bagian lain menekan produksi rokok, kita justru menjadi target marketing dari perusahaan ini. Wah, jadi panjang kalau ada urusan itu. Panjang. Satu podcast. Yakin Indonesia jadi Indonesia emas 2045. Jadi panjang kan, belum lagi bicara HIV, belum lagi pergaulan bebas dan lain sebagainya. Pasti panjang itu. Dokter, terakhir, satu pesan paling penting dari Dokter Bobby untuk generasi muda agar bisa tua dengan jantung sehat. Kalau dari saya buat teman-teman yang masih muda-muda, yakin dan percaya bahwa kita punya banyak mimpi dok, punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita. Tapi ketika kita sakit dok, cita-cita kita cuma satu dok, sembuh. Semua cita-cita yang lain tidak bermanfaat dan tidak penting lagi ketika kita sakit. Kita hanya ingin sehat. Dan di saat itu kita tentu, apalagi dokter Kor pengalaman sekali, kita melihat banyak pasien-pasien yang menyesal ketika dia sudah mengalami penyakit kronis yang menyebabkan keterbatasannya dalam bekerja dan berkarya. Dan ingat teman-teman yang masih muda-muda bahwa kesehatan merupakan kunci dan struktur paling penting untuk kita bisa produktif di usia-usia saat ini. Dan jangan sampai di usia produktif justru di saat itu kita mengalami penyakit yang berat. Karena ini tentu akan berdampak tidak hanya bagi kita, juga bagi keluarga kita dok. Sehingga teman-teman semua benar-benar sungguh-sungguh ikhtiar dok untuk sehat. Apa yang kira-kira bikin kesehatan kita terganggu, udah jauh-jauhin aja. Dan apa yang kata pakar memang itu bagi kesehatan, kita lakukan dok. Ikhtiar maksimal, setelahnya kita tawakal kepada Allah dok. Baik, jadi pesannya supaya kita tetap sehat walaupun di usia tua nanti, tetap jaga kesehatan ya dok. Iya dok. Biasanya nikmat itu dua dok yang sering dilupakan ya kan. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang baru terasa kalau sudah sakit pergi dari kita. Baik Dokter Bobby, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan edukasinya bermanfaat. Demikianlah, bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.